Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Kojah Sastra masih Anda simak dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif 424474 ataupun 085542912 masih bisa Anda gunakan untuk ya mungkin ikut berkomentar, ikut merespon apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Ada banyak hal ya yang tadi kita bahas, kita kupas. Salah satunya mengenai seorang penyair sebagaimana Ronggo Warsito, pujangga kenamaan itu pasti melalui tahap-tahap atau proses-proses yang tidak sekadar proses akademis hanya di sekolah. Nah, sekolah hanya bagian dari salah satu saja. Tapi emang bener loh Mas. Iya. Kalau hanya di wilayah akademis, maka cara berpikirnya pasti linear. Ya, tidak bisa komprehensif kan? Betul. Nggak bisa melihat dari berbagai aspek. Betul. Aku ngerasain banget masalahnya. Ya. Enggak gini loh, ini curcol. Ketika pola pikir akademik, terus kemudian terlalu berpikir linear. Nah, Indonesia hari ini kan sebenarnya begitu ya. Artinya orang-orang yang bersekolah itu kan dituntut untuk bisa berpikir secara rasional, terus kemudian Komprehensif. belum sampai komprehensif, malah justru harus linear. Sekolah aja kalau misalkan mau ambil harus spesialisasi. Semakin mengecil ya. Betul. Dan itu yang dikritik oleh, kemarin saya lupa siapa ya yang ngomong, harusnya Mas Sabrang. Wah, pas kemarin saya jadi moderatornya dia di webinarnya kampus itu dia mengatakan sudah waktunya kita itu nggak menjadi manusia spesialis, tapi harus mengeneral. Artinya dia harus bisa menguasai segala hal, senajan sidik tapi ngerti gitu loh. Ngerti ya, nggak sidik-sidik ngerti, tapi paling ora bidang-bidang yang dikuasai itu banyak. Nah, itu yang akan membentuk manusia masa depan katanya. Ya. Makanya itu dasarnya kan kita bisa mengekspresikan dengan banyak hal kalau kita mengetahui inti dari semua hal. Karena inti itu kan maksudnya mencakup banyak. Ya, core of the core. Makanya intinya. Nah, wis ketemu intine sih. Engko diekspresikan lewat ekonomi dadi mengene, lewat sosial mengene. Itu kan tinggal ekspresi. Yang sering orang terpaku pada ekspresi tapi tidak mengenal esensi. Sehingga dirubah bentuknya saja sudah pangling. Gitu. Maka kayak Ronggo Warsito itu kalau dalam konteks karyanya seolah-olah multidimensi. Ya karena beliau menangkap dulu esensi sebuah realitas dulu gitu kan. Maka dalam Sulut Hidayat Jati, wah itu sudah masuk ke aspek-aspek spiritual yang ke arah hakikat realitas. Aku tak searching Sulut Hidayat Jati. Yo, kan kelemahannya penyiar itu. Dia belum tentu menguasai banyak hal. Ya enak. Saya kira internet sih gitu ya. Jadi enak. Sulut Hidayat Jati itu sebenarnya beliau menganukan martabat 7, mengadaptasi martabat 7 dari Ibnu Athaillah ya itu ya. Jadi artinya beliau sendiri mempelajari realitas itu bukan hanya di aspek teks atau hanya di aspek linear kapujangan secara akademisnya, tetapi lebih kepada esensinya dulu lah. Kalau berikutnya diekspresikan menjadi indah, nah berikutnya itulah salah satu aspeknya. Aku tahu nemu itu Sulut Hidayat Jati itu. Iya, iki urung nemu iki. Enggak. Oh wis. Saya nemu teksnya. Tapi huruf yang digunakan bukan lagi huruf
Jawa, tapi sudah pakai pegon. Oh, Arapegon. Arapegon. Heeh. Aku Tapi baru tahu nih Arapegon ngerti. tapi itu sama yang saya coba sandingkan kan dua teks ini antara yang beraksara Jawa terus kemudian yang pegon itu sama. Sama Suruk Wirid Hidayatjati sama dari pupuh-pupuhnya, kemudian bunyi-bunyi bahasa yang dimunculkan di situ. Mungkin dia menyadur barangkali yang Arapegon ini saduran. Oh, saduran dari saduran itu dari Jawanya. yang versi Jawanya. Wis kowe ngomong. Napa edet? Makanya pakai tripod. Aduh, mama telepon. Kacau deh. Aduh, itu menarik. Iya. Ini baru aku nemu. Kalau di sini ada satu tulisan menarik yang ditulis oleh siapa ini? Sebentar. Di bawah. Wibowo, yang ditulis oleh B. Wibowo. Dia menyatakan bahwa Suruk Hidayatjati itu ya semacam zikir orang Jawa Tempo dulu. Ya itu kalau kalau dari sisi keilmuan kan Yasadipuro I eyangnya Ronggo Warsito ini adalah pelopor Islamisasi di keraton. Jadi maka karya sastra diwarnai Islam itu sejak Yasadipuro I itu di eyangnya itu. Maka kemudian kalau berikutnya kita nanti akan mengenal bagaimana Serat Jongko Joyoboyo Musarar itu di sana itu dikaitkan dengan itu. Konon itu adalah serat yang disadur oleh Ronggo Warsito, padahal itu Jongko Joyoboyo. Dan kalau kita lihat Joyoboyo itu kan zaman Kediri, nggak ada hubungannya dengan Islam mestinya. Wong itu baru abad ke-12 kan, sekitar 12-11 gitu kan. Tapi kenapa di sana ada Syekh Ali Samsudin yang dari Ngerum? Nah, istilah Ngerum ini seringkali dipakai di karya-karya sastra setelah Yasadipuro I ke sini. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.